lu bisa memaksakan anak, tapi lu pastikan dulu kesenangan anak lu. Itu yang bakal banyak banget lu temuin masalah nanti saat berkeluarga itu. Visi lu tentang anak itu berbeda sama istri. Halo, balik lagi bersama kita di podcast Jalan Bersama bareng gua Adit dan gue Gowo. Ya, kali ini kita bakal ngebahas lanjutan topik yang kemarin ya, karena terakhir itu kita mentok ada ngebahas soal kenapa sih kalau misalnya orang tua itu harus ngejar banget ya masalah pendidikan. Kenapa orang tua harus banget anaknya pendidikannya lebih tinggi? Ya, lebih tinggi dibanding orang tuanya nih. Nah, kebetulan kita punya narasumber nih yang memang sudah berkeluarga dan rekan kerja kita juga gitu. Jadi kita nggak usah ribet-ribet nyari narasumber dari tempat lain, kita cari narasumber terdekat aja dulu. Langsung diperkenalkan aja kali ya. Boleh, kita langsung panggil aja kali ya. Ya, ini ada senior saya dia bekerja sebagai graphic design di perusahaan kami. Langsung aja dipanggil Mas Akmal, silakan masuk ke frame. Halo. Harus kenalan dulu nggak sih? Nggak usah ya. Oke. Nah, Gimana? Nah, perkenalkan ini Mas Akmal, dia senior saya di perusahaan tercinta. Mas Akmal boleh dikenalin dulu dong, siapa dan gimana? Perusahaan kita apa nih? Gudang Furniture. Anjas. solusi apa? Solusi untuk Anda yang membutuhkan kursi atau kerja. Kita di sini cuma ngobrol santai-santai aja ya. Iya, betul. Jangan serius-serius lah. Iya, Ini kan juga kita hanya obrolan. Gimana jadi tadi? Ya, Kenalin diri. Kenalin diri dulu lah. Kenalin diri dulu. Tadi udah dikenalkan juga sama si Mas siapa ini? Tadi lupa gua. Oke, gua Akmal. Kalau dibilang senior mungkin gue kurang suka bahasa senior junior gitu ya. Waduh. Mungkin karena gue bilang gue lebih lama, sedikit lebih lama di gudang furniture. Sama banget sih nggak? Sedikit lebih lama 2 tahun. 2 tahun cuy. Udah tahun ya? 2 tahun 3 tahun lah. Ya, Oke, gue jadi as a graphic designer di sini. Tapi semenjak berjalannya waktu dan kebutuhan kantor dan lain-lain, akhirnya kita juga mulai ngerambah. Kalau boleh nambahin titel, jadi gue ke UI designer juga. Jadi memang graphic designer jadi lebih luas cakupannya. Kita bisa ke UI dan mengerti sedikit soal konten juga. Karena kita kan memang tektokannya nanti akan dengan anak konten juga ya, dengan Luo, dengan itu. Paling itu aja sih yang bisa gue obrolin sedikit. Nah, langsung aja berarti kita ke topik pembahasan kita. Gas. Oke. Kenapa gue ada di sini nih? Kenapa gue mengundang di sini? Karena Iya, lu sudah berkeluarga. Walaupun anak lu masih belum dewasa, si anak-anak. Tapi lu punya plan ke depan untuk anak-anak lu kan? Oke. Betul. Lu belum suruh minum, kenapa diminum? Oh iya. Aduh. Santai. Terus gimana? Nah, topik pembicaraan nih bang, gue bakal ngasih lu pertanyaan. Kok pertanyaan sih? Kita ngobrolnya tentang keluarga. Lu ada anak berapa bang? Kalau sekarang gue ada 2. Ada 2. Betul. Cewek? Cewek dua-duanya. Cewek dua-duanya. Umurnya yang satu itu 5 tahun, yang satu lagi masih balita 1 tahun. Kalau ngomongin anak, gue mau nanya nih bang. Gimana? Untuk soal pendidikan. Oke, soal pendidikan gimana? Lu kedepannya anak lu tuh, lu bakal ngikutin sesuai anak lu atau kemauan lu? Gimana nih lebih detailnya? Jadi kemauan misalnya anak lu, gue cuma mau sampai SMA nih pak, nanti gue mau berusaha atau apa gitu. Mungkin gini kali ya, ekspektasinya adalah kalau misalkan nanti anak lu itu kelak besar ya, mungkin aminnya ya, dan jadi orang, apakah let's say lu akan memaksakan ego lu melihat anak lu nanti besarnya itu seperti kemauan lu, apa ya udah lu ngelepas dia aja pengennya kayak gimana. Let's say lu sekarang jadi graphic designer, maybe di masa depan itu anak lo harus jadi graphic designer juga gitu loh. Atau mungkin anak lo pengen jadi dokter atau jadi lawyer sebagainya. Itu gimana pandangan lo ke depan ini Mas Arpan? Kalau dari gua tentang pendidikan anak harus atau enggaknya ya. Jadi kan kadang ada orang tua yang kamu harus S1, kamu harus sekolah yang tinggi biar nanti karir kamu lebih bagus gitu. Tapi kalau jujur gua disclaimer dulu, ini saran inputan dari gua. Gua adalah orang yang
tidak memaksakan anak gue akan berpendidikan tinggi. Liberal gitu. Liberal gitu. Gue terserah nanti mungkin kelaknya anak gue nanti besar mau dia selesai sekolah SMK atau mungkin SMA atau mungkin apa, kan itu memang pilihan. Kadang kan anak memang nanti akan terbentuk minatnya itu setelah SMP kalau menurut gue. Iya. Jadi kalau SD SMP itu udah pasti kewajiban sekolahnya itu 3 itu, proses itu juga harus berjalan. Tapi nanti akan ada pilihan lagi tuh habis SMP, lu mau ke SMK kah, yang kejuruan fokus poinnya kan beda. Kalau ke SMK itu mungkin anak lu ternyata lebih suka jiwa dalam bekerjanya, menghasilkan uang. Saya mau uang dulu nih, nyari uang setelah lulus itu. Nah, dia masuk SMK. Karena SMK kan kita dikasih pengalaman kerja kayak itu ya. Kalau SMA kan nggak ada ya? SMA ada nggak sih? Apa? Kayak pengalaman PKL gitu? Nggak ada. Mungkin di beberapa sekolah yang memang high profile ya, kayak misalkan sekolah-sekolah mahal tuh emang ada, tapi nggak semua ada sih. Oh gitu. Kalau Ya? misalkan standar kayak negeri gitu kayaknya gue rasa belum ada sih. Berarti memang fokusnya kalau SMA kan buat belajar. Kalau dulu kan memang Iya, SMA tuh antara IPA atau IPS gitu jurusannya. Tapi kan kalau SMK itu memang ternyata minat anak gua nanti kita nggak tahu, anak gua pengen kerja langsung setelah sekolah. Which is dia langsung masuk ke SMK, kita arahkan, kita kasih ini. Kalau soal itu juga gua kasih pilihan di anak gua gitu sih. Terkara dia nanti, Pak aku nggak mau kerja atau nggak mau kuliah, nggak apa-apa. Karena pendidikan itu nggak harus tinggi menurut gua dalam kenyataannya sih. Berarti lu nggak setuju sama orang tua yang pengen anaknya tuh pendidikan tinggi? Karena menurut, kalau gue pribadi bang, dari Gimana? pelajaran gue nih, dari kehidupan gue lah, gue beberapa nemuin orang tua dia tuh maunya anak gue pendidikannya harus tinggi. Karena itu menurut menurut diri gue ya, gue ngebaca orang tua gue tuh kayak ya gue bakal sukses. Gue ngerasa sukses kalau anak gue pendidikannya udah tinggi. Menjadi kayak identitas seorang orang tua berarti ya. Jadi kan, gue udah sukses nih, gue udah bisa ngebiayain anak gue sampai sekolah tinggi. Lu setuju gak kalau kayak gitu berarti? Kalau gue bilang setuju atau enggak, gue setuju dengan definisi ada orang tua yang berpikir tingkat kesuksesan orang tua mengasuh anaknya bisa dilihat dari seberapa tinggi pendidikannya kan gitu ya. Cuma kalau dari versi gue adalah gue yang sudah-sudah itu berlaku juga di gue juga. Yang sudah-sudah di saat sebuah anak itu dipush untuk merasakan pendidikan yang tinggi, ternyata anaknya nggak mau, nah itu akan jadi bumerang untuk mental health anaknya sih. Jadi gue banyak banget dengar dari teman-teman gue, pendidikan itu gue disuruh orang tua gue jadi hukum, sekolah ini ambil hukum dan lain-lain. Anaknya. Iya, sekolahnya selesai, tapi tetap aja tuh anak teman gue nggak jadi anak hukum. Dia tetap terlibat dalam seni, dalam dunia circle-nya. Ternyata circle-nya bukan circle hukum yang dia geluti. Nah, dan itu ada beberapa case yang seperti itu. Jadi kalau definisi gue, goalsnya pendidikan memang semakin tinggi lu merasakan pendidikan anak lu, itu hanya memperbesar peluang anak lu sukses. Itu aja sih. Jadi pendidikan tinggi itu bukan standarisasi anak lu mau sukses, tapi dia memperbesar peluang agar anak lu nanti bisa sukses. Beda. Jadi bisa gue bedakan seperti ini. Kita berpikir logikanya, anak gua sekolahnya SMA, anaknya tetangga gua sekolahnya S1, ngelamar di perusahaan yang sama. Pasti yang dilihat dulu yang mana? Kan sekolah yang serata satu dong. Iya. Tapi secara skill kan belum tentu anak yang gue SMA ini kalah dengan yang S1. Iya benar. Ternyata ilmu anak gue lebih besar potensinya dari S1. Jadi pendidikan tinggi hanya memperbesar peluang lu aja buat bisa sukses. Tapi sukses orang tidak harus di tempat yang seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan kayak kita ngomongin ya, let's say berarti memang pendidikan itu nggak semua orang berpendidikan itu let's say equals tuh gagal gitu. Betul. Gagal dalam berkarir. Tapi kalau misalkan let's say kita nggak pakai standar seperti itu. Nah, standarisasi pakem lu sebagai anak itu minimal bisa survive itu ke depannya kayak apa sih? Kayak misalkan let's say ya udah lu start di SMA aja. Kalau misalkan ke depannya
lu mau ngapain setelah gitu. Nah ini misalkan kayak pakem-pakem dari yang nanti lu ajarkan ke anak lu tuh kayak gimana sih? Goals gue ya. Yes, goals lu sendiri Goals tuh kayak gue jadi orang tua buat anak gue. berdasarkan pengalaman pribadi juga Oke. ya. Kalau goals gue buat anak gue itu adalah gue tetap akan memberikan chance, memberikan kesempatan buat anak gue sekolah yang tinggi. Tapi itu akan gue tawarkan dulu ke anak gue. Menawarkan dengan tidak ada paksaan ya. Nah itu. Jadi kalau emang minatnya dia nanti setelah SMP atau SMA, kamu mau kuliah, yaudah kuliah. Jangan pikirkan uang, jangan pikirkan apa, biar kita sebagai orang tua yang akan berpikir gimana uangnya itu nanti akan kita cariin kan gitu. Iya. Cuma goalsnya gue adalah biarkan pilihan dia mau berambil pendidikan tinggi atau enggak itu di anaknya nanti. Jadi pembentukan karakternya itu memang nanti saat di SMK kalau menurut gue. Atau di waktu setelah di SMP itu pembentukan karakternya akan kebentuk tuh. Anak lu akan minatnya ke bekerja atau mau mengambil pendidikan itu akan terbentuknya di situ tuh nanti kelihatan. Oke. Kalau dari lu gimana? Maksud gua, lu ngerasain gak sih di momen kayak gitu? Ya kalau mau jawab dulu deh. Lu dulu deh, coba Dit. Ya kalau misalkan dari gue sih apa ya? Sebenarnya kalau gue sih gue masih belum punya pandangan yang jelas sih kalau misalkan kayak nanti let's say gue punya anak atau nanti gue berkeluarga seperti apa. Tapi ya pandangan gue pribadi adalah sama seperti kayak Mas Akmal yang barusan tadi bilang juga, kalau misalkan pendidikan itu bukan 1+1 sama dengan 2 gitu. Misalkan lu SMA dan kuliah sama dengan sukses, enggak juga gitu. Banyak juga di luar sana yang udah SMA, kuliah bahkan sampai S2, banyak yang masih luntang-luntung gitu nyari kerja di mana, bahkan saya nanyain ke keluarga-keluarganya. Nah, maksud gue adalah mungkin kalau misalkan kayak pendidikan memang diperlukan gitu. Mungkin itu hanya let's say kayak misalkan sebelumnya lu jalan di tanah, nah ini sekarang lu jalan di aspal gitu karena lu punya sertifikasi let's say kayak S1, S2 dan kawan-kawan lah. Nah, cuman kalau misalkan kayak nantinya minat bakat dan anak gua pengennya let's say gua udah sekolahin nih capek-capek ternyata dia pengen jadi pembalap dan karena mungkin dia memang bagusnya di situ dan dia konsisten di situ. Gue juga akan melihat, maksudnya dia ini emang benar suka apa enggak, apakah memang cuma ikut-ikutan ke temen atau mungkin ya FOMO doang bahasa anak zaman sekarang kan. Ya gue ngeliat ke arah situ dulu sih. Selebihnya sih ya tanggung jawab sih di mereka gitu. Kalau misalkan sudah melewati 17 tahun, yang penting gue membimbing dia sampai umur 17 tahun seperti apa dan kira-kira goods and bads-nya tuh kayak gimana ya standar lah, jangan bohong, jangan menipu, jangan narkoba, ya standar aja sih kalau menurutku sih begitu sih. Selebihnya sih ya peminatannya mereka masing-masing aja, jangan sampai dipaksakan gitu. Soalnya mostly yang biasanya dipaksakan juga ya kita juga sering dengar kan kayak misalkan banyak mahasiswa yang kayak banyak di riset di internet di luar sana itu adalah banyak mahasiswa yang salah jurusan gitu loh, sampai let's say dia udah masuk ilmu komunikasi taunya dia masuk perbankan terus atau enggak dokter ternyata jualan ayam. Iya, banyak banget itu temen gue juga banyak di posisi yang kayak gitu. Iya, kalau menurut ini tadi kita bahas ya yang salah jurusan. Menurut lu, kalau gue sih, gue ngakunya gue gak salah jurusan kan. Iya. Tapi pas pertama kali gue lulus kuliah dan gue mau ngelamar kerja, prinsip gue satu, gue kerja dulu mau di bidang apa aja. Nah itu kan. Itu termasuk menurut lu salah jurusan atau enggak? Gini. Jadi kalau bahas orang yang salah jurusan terus kerjanya berbeda, itu pasti kita tidak jauh-jauh membahasnya dari faktor ekonomi. Maksudnya lu gini ya, jurusan lo atau ilmu komunikasi sekarang jadi content creator itu sama nggak jurusannya? Ada masuknya bang? Ada masuknya. Iya. Cuma kan memang setelah lu akan masuk kalau misalkan lu idealis ya. Iya. Kalau misalkan lu idealis menetapkan gua anak ikom, gua nggak mau jadi content creator dan karena itu bukan kerjaan gua, mungkin seperti itu. Tapi faktor ekonominya lu butuh uang di saat itu. Yang banyak terjadi di kalangan sekarang ini udah nyari kerja susah. Lu sudah berpendidikan tinggi, mau nggak mau kan biarpun lu S1, misalkan saat lu dihadapkan dengan kerjaan jadi kuli bangunan atau seperti apa, mau
pasti pertimbangannya ambil. Iya benar. Secara emosional, Iya. emosional lu pasti ambil daripada gue nggak punya duit, Daripada gue makan. daripada gue mau makan, Iya. kan gitu. Jadi memang kalau dibilang gue salah jurusan nggak buat ngambil yang kayak begitu. Balik lagi, lu harus feedback dengan diri lu sendiri. Waktu lu mau ambil kayak gitu, finansial lu saat lu mau ambil kerjaan itu ada apa enggak? Kalau dalam keadaan untuk gue mau kerja dulu deh, berarti lu harus jujur pada diri lu sendiri. Gue harus mengesampingkan ego gue sebagai S1 jurusan ini. Ya udah gue ambil dulu nih, nanti perihal nanti jurusan gue kepake apa enggak, ilmu gue kepake apa enggak, ya udah Urusan belakangan. urusan belakangan gue jalan. Sorry nih gue potong, Bang. Berarti itu maksudnya salah jurusan atau enggak? Kalau yang gue beranggapan di gue nih, salah jurusan nih, kita udah setengah jalan masuk kampus itu baru salah jurusan. Iya, yang nggak salah jurusan. Jadi gue setengah jalan, Heeh. oh gue maunya sebenarnya ilmu komunikasi tapi nyokap gue maunya hukum. Oh berarti status dipaksa. lu di Itu sini salah lu jurusan. belum bekerja dong. Belum bekerja. Oh, masih kuliah Iya. dan berarti kan tendensinya di situ pertanyaannya. Kalau tadi kan Pertanyaannya. memang pertanyaan awalnya gua secara jujur tapi gua harus ngambil kerjaan yang beda sama Iya. jurusannya kan. Berarti kalau yang kita pembahasan baru ini kan berarti lu masih kuliah masih berjalan, ternyata lu merasa salah jurusan. Gitu kan. Iya. Nah, terus gimana? Ya itu udah pasti salah lah. Nah itu biasa tuh orang-orang tua yang memaksakan, Bang. Oh iya, itu dia. Itu makanya jangan sampai gua nanti itu gua lakukan ke anak gua di saat kalau gua memaksakan lu harusnya. Lo ada dendam pribadi apa gimana sih? Lo? Enggak dong. Gue gak ada dendam pribadi, gue jujur. Gue mau memaksakan masuk jurusan ini karena gue mau. Oke. Oke. Dulu gue pernah disuruh masuk IT aja nanti kedepannya banyak kan. Nah itu Itu. Tapi untungnya orang tua gue dan kakak-kakak gue mengerti gue. tuh banyak banget kejadian. Jadi gua ambil contoh gua ya. Bokap gua tuh ada seorang yang mungkin gua bisa jadi sekarang karena bokap gua. Kenapa? Karena bokap gua waktu gua SMP, gua selalu diajak ke Gramedia. Gue ingat banget. Setiap akhir bulan bokap gua gajian, tempat yang dikunjungin dulu tuh Gramedia gua dia. Ayo nak kita ke Gramedia. Gue bingung ngapain SMP. Bacanya apa? Baca komik. Gramedia kan zaman dulu boleh baca di tempat. Iya. Iya. Ya kan? Ngerasain kan? Lo sekarang nggak bisa. Sekarang bisa, Sekarang tapi bisa. waktu pertengahan antara bisa dan itu nggak boleh sekarang baca di tempat. Semua dilabelin plastik. Baru kemarin. Di wrappingnya Iya, itu di wrap dia, yang nah plastik itu. ya, iya. Sekarang udah dibuka tuh beberapa ini dibalikin lagi kayak ke sistem dulu. Nah itu gue ngerasain. Gue terus diajakin di setiap bulan gue bawa itu, gue ingat banget satu lemari gue ada teleponan semua tuh. Dari situ timbul minat gue gambar komik. Di situ bokap gue ngeliat potensi gue. Setelah SMP berjalan 3 tahun, hobi gue gambar. Bokap gue tipe orang yang memaksakan. Mas, kamu kan bisa gambar, gitu. Bapak ada referensi nih, sekolah grafika di Lebak Bulus. Potensinya ini yang menggambar seperti kamu. Terus waktu SMP bokap gue tuh kena PHK kalau nggak salah waktu itu. Dia beralih dari super manager jadi supir taksi lah bahasanya, driver ini. Gue didaftarin emang iya pak, gue gitu. Padahal gue nggak minat. Gue masuknya tuh waktu itu jujur gue terpikir banget gue mau masuk SMA tapi IPS. Karena gue suka banget futsal waktu itu, jadi gue maunya karir gue di futsal. Gue ngambil eskul futsal dan lain-lain. Ternyata gue dialihkan ke grafika yang di Lebak Bulus. Karena ngeliat potensi, yaudah jalanin. Nah, di situ kan ada andil orang tua memaksakan kan, tapi memaksakannya itu sesuai hobi gue yang dan potensi gue. Itulah poinnya, point of view yang barusan gue mau jelasin di sini adalah, lu bisa memaksakan anak, tapi lu pastikan dulu kesenangan anak lu. Oh, jadi dia ngeliat basic lu dulu nih. Betul. Oh, ini ada basicnya. Betul. Bedanya bokap gue di sini adalah dia mengarahkan tanpa memaksa, mengarahkan karena potensi gue waktu itu suka gambar dan lain-lain. Jadilah seperti ini nih. Padahal waktu itu gue minatnya futsal banget tuh, futsal banget deh pokoknya. Ternyata ya udah, jadilah gue desain grafis yang seperti sekarang. Itu ya poinnya. Yang bakal gue treat ke anak gue seperti itu. Jadi gue bakal ngeliat anak gue nanti potensinya suka apa. Setelah gue arahkan begini, ternyata dia nggak mau tetap kan gitu ya. Itu nggak bakal dipaksakan kan? Enggak. Tapi kalau misalnya case-nya adalah Gimana? maksudnya let's say kalau misalnya case baiknya adalah anak lu nih terlihat gitu loh
potensinya gitu. Wah iya nih dia suka gambar atau nggak dia bisa main band, main musik, bla bla segala macam. Tapi kalau misalkan potensinya yang angin-anginan gimana? Yang inang-inang tuh gimana? FOMO. Angin-anginan ya ikut-ikutan. Iya. Kadang semangat nih, terus habis itu sebulan 2 bulan ditinggal. Kayak ikut-ikutan anak-anak zaman-zaman gitu bang. Kayak, Iya. oh gue ikut temen gue nih ya, gue punya basic itu, gue bisa main gitu, tapi itu kayak makin lama gue makin bosan. Iya, soalnya kita nggak bisa prediksi 2 bulan ke depan. Iya, kan, iya, Iya, benar. Itu gimana tuh? Kalau dari gua biarin. Lu biarin kenapa tuh? Biarin dia ikut dulu. Kenapa? Karena gua lebih seneng anak gua ngerasain gagal nih. Oke. Jadi mumpung dia masih muda nih, lu rasain atas tindakan lu ternyata lu salah. Besok jadi ulang ya, gua gituin. Mungkin begini ya, apalagi sekarang anakku cewek ya. Anak cewek itu bangsat banget. Maksud gue bangsat bukan anaknya, ceweknya yang bangsat. Circle anak-anak sekarang yang bangsat. Lo takut gitu ya? Iya, Apa yang Pak. ada di sosmed gitu? Iya, Pak, ketemu anak laki-laki yang bangsat kayak gue, mungkin kan di zaman itu ya, orang kayak gue. Itu takutan para bapak-bapak yang punya anak cewek itu seperti itu. Itu nih kan konteksnya kita kan belum berkeluarga ya. Belum berkeluarga, ya. dong. Itu keluarga. ketakutan itu tuh sebesar apa sih? Kayak contoh kalau misalnya kayak kita, ya cewek kita disenggol lah sama cowok orang. Nah itu tuh kayak misalkan ini kan anak gitu ya. Ini anak gue nggak tahu ya. Ini anak lu nih. Lu bikin hal yang dulu pernah lu lakuin kok. Iya. Gue nggak tahu kan lu. Atau dulu gue kayak ngeliat gimana. teman gue yang bangsat kayak gue gitu kan. Iya, misalnya kayak gitu ya. Misalnya kayak gue nih bang. Wah anjir, gue pernah kayak gini ke anak orang. Nanti anak gue kalau digini kayak gue gimana Nah, gitu. itu parah itu. Itu mikir kayak gitu kan sih. Itu salah satu pikiran gue kalau misalkan gue lagi malam-malam lagi Jogging. bukan Oh, lagi jogging. Enggak dong. Lagi bengong aja karena gue suka bengong sambil mikir karena apa ya kalau gue ngobrol sama teman-teman. Gue selalu memberikan edukasi di saat anak gue siap untuk menerima edukasi tersebut gitu. Kalau jadi di umur yang sekarang yang 5 tahun tidak mungkin gue ngedukasi dia jangan berteman sama anak-anak yang ini ya, jangan berteman yang ini. Tapi nanti di saat 17 tahun itu bakal gue kasih tahu bapak tuh dulu bangsat loh kayak gue bilang gitu. Gue selalu orang gamblang gue kalau udah ngomong sama orang gak suka, gue ngomong gak suka atau daripada gue ngomong gak suka gue jauhin lah ibaratnya kayak gitu. Jadi gue bilang bapak ini dulu bangsat, bapak ini dulu gak sebaik yang kayak sekarang cuma gitu. Lu boleh temenan sama siapapun, bapak juga temenan dulu sama anak cewek yang merokok. Bapak gue gak ngelarang anak gue ngerokok mungkin ke depannya ya. Anak cewek kok ngerokok deh karena gue sering banget ketemu teman gue. Justru cewek-cewek yang gitu yang lebih asik, yang lebih memanusiakan manusia dibanding cewek yang sosokan hijab atau sosokan mulus dan lain-lain. Ternyata di belakang mereka mengkasta-kastakan teman dan lain-lain. Gue lebih banyak suka ketemu yang seperti itu circle. Jadi gue nggak bakal ngelarang. Ya udah Nafisa kamu bisa kalau mau ngerokok terserah gitu. Jadi gue cuma ngasih tahu, lu kalau ketemu laki, lu lihat nanti gitu. Kalau emang dia sudah bermain berteman dengan tidak sehat dan menggiring lu ke arah yang brengsek-brengsek, mungkin kalau cuma pegangan tangan dan lain-lain gue nggak masalah lah gitu. Cuma ada nanti di satu posisi yang aneh gitu, don't weird gitu, udah jauhin gitu. Berarti ini konteksnya anak lu kalau punya pacar nanti atau temen doang? Hah? Anak lu kalau udah punya pacar atau pas udah punya temen nih? pacar atau Temen dulu. Temen dulu berarti. Teman dulu. Oh, ya kan startnya dari temen. Betul. Awal kan teman, dari teman jadi teman. Gitu jadinya. Bisa jadi buat pelajaran buat kita ini. Iya dong. Takut gue. Ini balik ke pendidikan lagi kan nih. Oh ini pendidikan juga kan? Ini pendidikan juga lah. Ini pendidikan juga kan? Iya. Jadi gua nggak ngalor ngidul nih takutnya. Kayak gitu dong. Aku jadi takut Nyan. Bikinnya enak pak. Bikinnya enak. Gue berat ya gitu. Mungkin kalau misalnya kayak let's say lu sekarang udah beranak nih, umuran lu Kok beranak sih anjir. Iya udah beranak dong. Punya anak kayak kucing aja beranak. 5 tahun. 5 tahun yang satu Yang 1 tahun. 1 tahun. Nah kira-kira challenge terberatnya tuh apa sih? Kayak misalkan kayak lu mendidik anak atau enggak, mungkin di luar itu kan ada faktor-faktor lain yang kayak misalkan mungkin ya gue gak tau ya, maksudnya kayak pemikiran lu nih nggak satu arah gitu sama istri lu tuh gimana? Wah, Kalau iya. challenge itu kayak apa tuh?
itu yang bakal banyak banget lu temuin masalah nanti saat berkeluarga itu. Visi lu tentang anak itu berbeda sama istri. Dan lu udah ngalamin sekarang? Alami Pak. Contoh kecil gini, istri gue tuh paling nggak mau anak gue hujan-hujanan, paling nggak boleh. Tapi sedangkan gue adalah, kalau lu masih kecil banyakin hujan-hujanan. Lu mau ngapain? Konsep didikan orang tua istri lu sama orang tua lu berbeda. Gua nggak berani ngeklaim didikan orang tua yang sebelumnya ya. Jadi itu maksudnya bukan ajaran sama aja sih. Enggak, iya dong. Maka gue ngeklaim bapak lu ngajarinnya salah ya. Lu jangan ngomong Enggak aneh, lu begitu. Iya. Maksudnya jadi kan pembiaran yang ke arah sana. Iya. Maksudnya ajarannya beda kan. Kayak Betul. pemberitahuannya. Beda, tapi tidak ada andil orang tua juga di situ. Kenapa gue bilang begitu? Ternyata setelah kita belajar dari orang lain yang banyak gitu, yang diajarkan orang tua istri gue mungkin betul. Lu kalau hujan-hujanan sakit dan lain-lain. Cuma cara pandang gua, apa yang kita selalu ucapkan ke anak, apa yang kita iniin, itu akan kejadian nantinya. Jadi kalau mindset lu sangat kuat, hujan-hujanan sakit, anak lu bakal sakit. Itu tuh yang gue bilang berseberangan antara istri sama itu. Visi gue beda soal hujan aja. Ini soal hujan ya. Gue kuat anak gue. Lu hujan-hujanan sana. Mau hujan-hujan mau. Soalnya yang gue kejar poinnya adalah lu fun. Lu main hujan-hujanan, lari-larian, anak pasti lebih senang dan lain. Tapi istri gue mindsetnya kuatnya ya kalau hujan-hujanan, awas nanti besok sakit dan lain-lain. Nah itu gimana mengalahnya? Mau nggak mau kan salah satunya ada yang menurunkan egonya. Dan banyaknya ya gue yang menurunkan karena gue nggak mau ribut ya seperti itu. Jadi tapi ya benar, setelah itu gue mengalah, besok dia hujan-hujanan, doi sakit pak. Doi sakit. Tapi kalau saat lu nggak mengalah, anak lu hujan-hujanan, doi sakit juga. Karena gue udah lemah di awal. Itu jadi memang anjingnya. gue kira mas setelah istrinya yang mengalah egonya anaknya hujan-hujanan, ya udah biasa aja. Kan nggak ada spontan. Terus dia merasa kayak, ih itu kan gue bilang apa hujan-hujanan aja. Tapi kalau nggak ada ibunya, anak gue berdua sama istri, sama gue sama anak gue berdua hujan, gue pasti suruh hujan-hujanan. Tapi Sakit. tanpa ada ibunya. Sakit? Hah? Enggak. Enggak kan? Enggak. Cuma ya gue nyuri-nyuri lah. Gue tau kondisi dulu lah. Gimana jadi? Apalagi nih, lu ngomongin anak jadi gue mulu yang didengerin. Iya. Ya kan lu narasumber kan. Iya sih. Kan gue sebagai orang yang belum nikah. Nanti kalau misalkan topiknya kan bisa Iya. berubah-ubah lagi. Iya. Kayak misal Koko, ntar ya kita kan dengerin si Koko kayak apa. Oke. Mungkin di next selanjutnya kita bakal bahas sama Bang Akmal juga tentang yang di pembahasan kita apa ya? Apa? Curhat karyawan? Kita masih menjerumus di sini sih. Main slot? Bicara ini. Main Candy Crush? Langsung sambil petir? Lagi rapat? Gelap banget ya, udah bel. Oh dia mau curhatan karyawan. Iya, dia kayaknya Enggak anjing. Enggak anjing. Jangan giring, langsung tiket ya. Berarti untuk episode ini kita stopin sampai sini. Kita bakal lanjut di curhatan karyawan, oke? Iya, part 2. Oke guys, see you in next episode. Kita cut dulu sampai sini, break makan siang. Nonton selanjutnya di part kedua. Bye-bye. Dah.